رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Thaharah. Bab membahas tentang bersuci. Ini fikih ini juga tidak kalah penting ya. Karena ini syarat kita juga, amalan kita berbuat, beramal sama Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diterima kecuali dengan dasar. Dasarnya apa ya? Fikih ini ya. Ya, kalau kita orang percuma beramal ratusan tahun, bahkan ada yang mengatakan ribuan tahun, ujung-ujungnya ditanya sama Allah Ta'ala, dasarnya apa yang tidak beramal seperti ini? Tidak tahu ya Allah, yang penting aku yakin kalau ini baik, sudah aku amalkan. Semuanya itu mardud, ditolak semuanya. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu ya. Setiap amalannya orang, amaliyahnya orang yang tanpa didasari dengan ilmunya, maka semuanya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya kita orang belajar ini supaya kita orang betul-betul tahu apa dasar hukum daripada amalan yang kita berbuat ya. Faslun alamatul bulughi thalathun. Tanda-tanda daripada balignya seseorang itu ada 3. Yang pertama, tamamu khamsata asyarata sanatan fi dzakari wal untha. Yakni sempurnanya umurnya seseorang anak itu berumur 15 tahun. Ya, jadi kalau wis 15 tahun ya sudah dianggap baligh. Nah, untuk urusan amalia, dosa dan lain sebagainya itu menjadi tanggungannya dia sendiri. Lebih. Ya, nanti diterangkan di sini. Belum, ini tak baca mateni dulu, mateni selesai nanti tak jelaskan di syarahnya. Ya. Jadi pokoknya 15 tahun. Nanti 15 tahunnya apa? Nanti keterangannya di selanjutnya. Bahkan gini, ini ada kisah. Ini salah satu adatnya orang Tarim. Tidak tahu wallahu alam sekarang masih ada apa enggak. Kalau dulu adatnya orang Tarim itu setiap anaknya baligh itu dibikinkan tasyakuran. Bukan cuman ketika anaknya lahir atau memberikan nama sama anak, bukan. Jadi setiap anaknya kalau sudah baligh itu dibikinkan tasyakuran. Jadi ngundang habaib, ngundang masyayikh, pokoknya kubaroknya orang-orang Tarim itu diundang semua. Tujuannya untuk apa? Untuk memberitahukan kepada masyarakat kalau hadza waladi ini sudah baligh. Jadi semua amal perbuatan apa yang dikerjakan sama dia bukan lagi tergantung sama anak. Karena haddut taklifnya juga di situ. Ya, orang anak kalau sudah baligh ya sudah, dosanya ditanggung dia sendiri, amal perbuatannya ya dipertanggungjawabkan dia sendiri. Beda sama anak yang belum baligh, semua ikut orang tua. Paham ya? Kemudian yang kedua, wal ihtilamu fi dzakari wal untha li tis'i sinin. Mimpinya seseorang anak tersebut laki-laki maupun perempuan ketika dia berumur 9 tahun. Berarti lek ono arek cilik wis umur 9 tahun, walaupun belum masuk ke 15 tahun, umur 9 tahun dia sudah mimpi. Nah, itu sudah disebut baligh. Mimpinya ya apa nanti disebutkan. Yang ketiga, wal haidu fil untha li tis'i sinin. Nah, khusus untuk seseorang anak perempuan ketika dia berumur 9 tahun sudah haid, maka sudah dikatakan baligh. Ya. Al-alamat. Nah, untuk takrif aja, untuk pengertian aja. Jam'u alamatin. Kalimat alamat itu jamak, isim jamak daripada kalimat alamat. Wal alamah, yang disebut alamat apa sih itu alamat? Atau yang di bahasa Indonesia kan tanda, ma yalzamu min wujudihil wujud. Kalau ada sesuatu itu, maka tanda itu akan menjadi sah. Paham? Ma yalzamu min wujudihil al wujud. Intinya ini, kalau ada tanda-tanda tersebut, maka sesuatu yang akan menjadikan tanda-tanda itu pasti dianggap sah. Wala yalzamu min adamihil adam. Lah kalau tidak ada tanda-tanda itu, apa yang mau dikerjakan ya juga tidak sah. Tidak bisa disebut alamat. Ya.
Contoh kal ihtilam seperti mimpi. Tadi kan disebutkan tanda-tandanya anak kalau sudah balik itu ketika umur 9 tahun kalau dia sudah mimpi. Berarti kalau belum mimpi belum dikatakan balik. Itu yang dimaksud alamat. Jadi untuk takrif aja, tidak usah bingung-bingung ya. Fa innahu alamatun lil bulu. Nah, karena salah satu mimpi tersebut adalah menjadi tanda-tanda baliknya seseorang anak. Yalzamu min wujudihi wujudul bulu. Karena setelah atau adanya mimpi tersebut, maka dia bisa dikatakan balik. Wala yalzamu min adamihi adamul bulu. Begitu juga sebaliknya, kalau belum terjadi atau terdapat tanda-tanda tersebut, maka belum dikatakan balik. Idqad yahsulu bi ghairi, walaupun didapatkan dengan selain mimpi. Apa selain mimpi? Kal haid, seperti kalau anak perempuan itu haid ya. Jadi kalau tandanya laki-laki itu cuma mimpi aja ya. Tak mungkin mosok arek lanang haid ya. Tapi kalau perempuan bisa salah satu di antara dua. Kalau tidak mimpi juga haid ya. Kalau laki-laki mimpi ya. Wa tamamil 15 sanatan. Lah kalau di antara keduanya ini masih belum ada, maka disempurnakan dengan umur 15 ya. Umur 15 gak head, gak mimpi-mimpi ya apa? Jadinya ya sudah balik berarti. Ya. Kan ada sebagian kayak gitu. Ya. Tidak semuanya. Biasanya kebanyakan yang kayak gini ini terjadi di daerah-daerah. Kalau anak ingat dulu taklim di pondok itu di daerah-daerah tropis, apa? Panas ya. Apa tropis itu panas? Lah kalau sini kan lengkap, yo panas, yo hujan. Ini daerah-daerah yang panas, yo panas, tidak ada henti-hentinya. Paling hujan cuman mungkin 3 tahun sekali ya Pak. Ya contoh kayak di Tarim sana. Biasanya tanda-tanda alamatnya orang sana itu dengan tamam 15 yauman ini. Wal bulugh huwa al-wusulu ila haddit taklif. Lah yang dimaksud balik ini yakni pencapaiannya seorang anak itu menjadi seorang mukallaf. Mukallaf itu apa? Mukallaf itu seseorang yang sudah terkena hukum wajib untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang zaman dulu itu kalau punya anak mulai umur 9 tahun atau sebelum 9 tahun 7 tahun itu wis diajari sholat. Kalau tidak sholat digeblek mbak Rida. Itu untuk takdib, untuk tarbiyah, untuk persiapannya anak ini ketika kena hukum taklif ya, supaya tidak susah. Itu kebiasaannya orang dulu. Tak sholat, cek cilik digeblek sampai rida. Rida, tahu rida ya? Rida itu yang biasa dipakai sama Habib Ali ya, dikepuk sampai rida. Apa ada cara gitu? Ada. Kalau di Busyrul Karim disebutkan 9 tahun meninggalkan sholat bagi seorang anak kalau belum balik maka sunnah untuk dipukul. Tapi aja digepuk aja ngawur ya, dikepuk kakinya. Jadi itu takdib, pembelajaran biar anak itu kapok nantinya ya. Takut kalau tidak sholat takut dipukul. Nanti kalau kelamaan nanti kalau sudah besar tidak perlu kita orang gitu kan lagi. Ya, sudah menjadi tabiatnya dia. Ya. Al-ma'na annal alamat dallata kullu wahidatin minha ala bulughil insan hatta taklif ay bi syartil aqli thalath. Tapi semua ini yang disebutkan tanda-tanda baliknya seseorang anak itu melalui 3 proses. Yang pertama umur 15 tahun. Yang kedua bagi seorang anak laki-laki maupun perempuan yang sudah mimpi. Atau yang ketiga bagi seseorang anak perempuan yang sudah haid ketika umur 9 tahun. Syaratnya cuma satu, apa? Yakni bisyartil akal. Maksudnya tidak gendeng.
Lelek gendeng ya percuma, sudah tidak usah dibahas ya. Segampangannya gitu. Selama dia masih sehat, wajar, normal pemikirannya, tidak ada kategori apa bahasanya tuh ilmiah dokter itu kalau sedikit tidak waras itu abnormal ya. Kalau sedikit abnormal sedikit aja ya sudah lepas dari hadat taklif ya. Tapi kalau selama sik normal, duit ngerti, ngombe kopi enak leono guloe ya, mangan soto enak, wareg ya, itu sudah kena hadat taklif ya. Tapi kalau sedikit aja melenceng rodok tidak normal gitu ya sudah lepas daripada hukum hadat taklif. Yang pertama tamamu khamsata asyarata sanatan fi dzakari wal untha. Nah, annal ula, sesungguhnya yang pertama menjadi tanda daripada seseorang anak itu bisa menjadi baligh, ayyam dia ala sobi awi sobiya min ba'din fisali jami'i badani khamsata asyarata sanatan qamariyatan tahdidiyatan. Nah, di sini disebutkan 15 tahun itu tahun hijri ya, bukan masehi ya. Ojo dihitung masehi nih. Jadi nanti antum iki sing nom-nom iki terutama, kalau antum besok punya anak, kalau niteni balighnya jangan dititeni masehinya, hijriyahnya ya. Maka lahir tengerono tanggal piro yang dilihat hijriyahnya, biar nanti kalau balik itu bisa nengeri ya. Karena yang dihitung sama syariat ini bukan masehinya, hijriyahnya, qamariyahnya ya, bulan Arab. Wal ihtilam, mimpi fi dzakari wal untha li tis'i sinin. Al ihtilamu ma'khudun minal hulum. Mimpi, apa sih yang dimaksud dengan mimpi di sini? Kalimat ihtilam itu diambil daripada pada kalimat hulum. Artinya mimpi juga. Bidhammil ha. Haknya di dhamma. Kalau haknya di kasra, al-hilim itu namanya bukan mimpi, kebijakan ya, bijaksana. Wa sukunil lam, lamnya juga disukun. Wa huwa artinya ma yarahun naim fi naumi. Anak tidur, di dalam tidurnya melihat sesuatu. Apa wal muraduhuna amrun khosun. Perkara ini yang dilihat ini perkara-perkara yang khusus. Wa huwa al-imna, yang sekiranya kalau melihat perkara tersebut, anak tersebut bisa mengeluarkan cairan mani. Nah, ini yang dimaksud dengan al-ihtilam. Gambarannya ya apa? An-nathaniya min alamati bulughi shabi wa sabiyah. Lah kalau misalnya Ustaz mau keluar mani kok tidak jadi, hukumnya ya apa? Di sini disebutkan khurujul mani ba'da ikmalihi tis'a sininan qamariyatan tagribiyatan, juga pakai tahun Arab ya. 9 tahun ini maksudnya tahunnya tahun Arab, bukan tahun Masehi. Ketika mani tersebut sudah keluar dengan sempurna, maka disebut baligh. Tapi ketika falau wasala ilal ghasabah, ada gambaran. Si Afan ini bahas ilmu ya, ini bukan bahas kotor. Ini kemaluan. Falau wasala ilal ghasabah, sudah sampai sini. Al-ghasab itu ini, pergelangan kemaluan. Sudah sampai sini, summa ada, kemudian balik, dia tidak jadi keluar. Nah gambarannya ya apa itu, kok bingung? Ka'ayyum sika dzakarahu inda ihsasibih. Seperti kalau misalnya kita orang ini misalnya tidur ngelihat sesuatu itu, pas mau keluar kita orang bangun, yumsik, jadi ditahan sama dia, ojo sampai metu, misalnya kayak gitu. Hukumnya ya apa? Lam yablugh bihi inda Ibn Hajar. Kalau menurut Imam Ibn Hajar, keadaan yang seperti ini atau gambaran yang kayak gini itu belum disebut baligh. Tapi wa khalafahu ar-Ramli. Tapi kalau menurut Imam Ramli disebut baligh. Metu ndak metu, pokoknya kon wis mimpi ndelok sesuatu yang khusus sehingga bisa menyebabkan keluarnya air mani, maka disebut
balik menurut Imam Romli, sekalipun itu belum keluar sempurna. Tapi kalau syaratnya menurut Imam Ibn Hajar yang kebanyakan dipakai sama ulama tahrim, ini pendapatnya Ibn Hajar, itu walaupun belum sempurna tetap sudah dianggap balik. Ya, paham ya? Jadi kalau anak umur 9 tahun mimpi ngelihat sesuatu yang bisa menyebabkan keluar mani, baik ditahan sama dia, keluarnya tidak sempurna, tetap disebut balik menurut Imam Ibn Hajar. Tapi kalau menurut Imam Romli belum disebut balik. Jadi kebalikannya ya antara Ibn Hajar sama Imam Romli. Wal haidu fil untha li tis'i sinin. Tanda-tanda ketiga daripada seseorang anak itu disebut balik. Ini khusus bagi perempuan. Al haid, yakni haid ketika dia mengalami haid. Al haid lughatan as-sailan. Apa itu haid? Haid itu adalah kalau secara lugha, secara arti bahasa as-sailan, sesuatu yang mengalir. Wa syar'an, secara syariat, damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ah. Ada suatu darah yang keluar daripada lubang rahimnya anak perempuan. Ala sabilis sihha, keluarnya ini dalam keadaan sehat. Fi auqatin makhsuso, di dalam waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Karena jangan salah, ada kalau perempuan itu ada haid juga ada istihadho. Kalau haid ini damu jibillah yakhruj min aqsa rahimil mar'ah la sabili sihah. Kalau istihadho itu sama, yang dikeluarkan nanti juga darah, tapi bukan ala sabili sihah. Walaupun sejatinya yang dikeluarkan itu sama-sama darah. Karena kalau istihadho secara ilmiah itu keluarnya dia itu bukan ala sabilis sihah, bukan dari jalur rahimnya seorang perempuan yang sehat, tapi dia keluarnya itu daripada kelebihan-kelebihan atau mungkin kecapean atau apa sehingga mengeluarkan darah. Disebut istihadho. Jadi dicek dulu. Misalnya antum punya anak perempuan umur 9 tahun, ini kan mendekati tanda-tandanya anak perempuan bisa balik, ya kan? Terus dia sambatan misalnya, ya pak, aku kok haid kayaknya, tapi kok loro, kok gini, kok gitu, apalagi waktunya cuma sebentar, tidak sampai sehari. Nah itu perlu diperiksakan dulu. Kalau memang itu keluarnya min sabili rahimil mar'a ala sabili sihha, maka disebut haid. Tapi kalau bukan ala sabili sihha, tidak keluar daripada jalan yang sehat, maka bukan disebut haid ya, tapi istihadho. Al makna anna dzalisata min alamati bulughi sabiyah. Yang ketiga daripada tanda-tandanya baliknya seseorang anak perempuan, antahidha ba'da an tamdi 'alaiha tis'u sinina gamariyatan takribiyatan. Nah, jangkep umur 9 tahun. Misalnya kalau kurang ya apa? Ini bentar lagi mau 9 tahun ini binti. Tapi sekarang sudah mengeluarkan, ada ukurannya. Fala yadur nuqsanu ma la yasau haidon wa tuhron wa huwa maduna 16 yauman. Gambarannya gini. 16 hari berikutnya yang akan datang, ini jangkep binti atau anak perempuan ini jangkep umur 16 tahun. Umur 9 tahun kurang 16 hari. Haidnya sekarang, paham ya? Paham enggak? 16 hari yang akan datang itu umurnya dia jangkep 9 tahun. Jadi 9 tahun kurang 16 dino. Haidnya waktu itu bukan pas umur 9 tahunnya. Ya apa hukumnya? Maka sudah disebut haid. Karena apa? Ma yasa'u haidon wa dhuhron. Waktu 16 hari itu mencukupi bagi seseorang perempuan untuk dia kena haid dan juga melakukan bersuci.
Tapi kalau misalnya lebih daripada 16 hari, misal contoh kurang 18 hari umur 9 tahun, dia haid. Nah, hal yang kayak gini maka belum disebut balik. Walaupun itu haid, bukan istihadhah, haid betulan. Tapi waktunya 18 hari. Karena apa? 18 hari itu waktu tidak cukup untuk seseorang anak perempuan terkena haid dan juga melakukan suci. Jadi gambaran ini gamblangannya pokoknya lek 9 tahun kurang 16 dino ketika haid maka disebut balik. Tapi kalau lebih daripada 16 hari, 17 hari atau 18 hari maka belum disebut balik. Apa mana lebih misalnya 9 tahun lebih sedino, malah wis balik tambahannya. Wong 9 tahun pas saja sudah disebut balik. 9 tahun kurang 16 dino sudah disebut balik, apalagi lebih. Ya. Faslun arkan syurutu ijza'il hajar tamaniyah wallahu taala alam bisawab. Ada yang tidak paham?